Curiga que era gonna be. Perasaan beli orang Jawa diraga nadi. Untungnya hilang curiga que era gonna be. Apa saja irama tuna, apa saja irama kadanglah tergantung atas nandali, tergantung rasa sayang beli segini carane, beli kene carane, tergantung atas nandali, tergantung rasa sayang beli segini carane, beli kene carane. Oke, Tu Krisna, Siap. apa kabar Ubud? Ubud macet. Banyak tamu sampai simpatan makin lihat bule. Tamu udah mulai banyak. Banyak sekali, Pak. Makanya itu dah macetnya, terus pasar Ubud kan Lagi direnovasi. Ya, jadi ya tambah kredit lah, tapi ya katanya nggak boleh mengeluh. Lebih enak mana sebenarnya? Ketika COVID kemarin kan sempat kosong. Oh. Enak orang mau ke Ubud jalan-jalan sebebas-bebas. Sekarang dikasih banyak tamu, ada masalah juga. Lebih enak mana sebenarnya? Ya, pidan, tapi dulu kemarin waktu COVID sepi, enak, nyaman sekali kemana-mana, los gitu kan. Tapi cuan nggak ada. Tapi cuan, lewah jaonya mengeluh. Ya. Tapi sekarang ya sampai simpat tuh. Terlalu banyak sekali menurut saya. Mungkin karena Belum kayak belum siap gitu, Pak. karena begitu dibuka seketika Ya, blue, benar. Sementara ini setelah sekian lama tuh baru belajar bangkit belum siap. Bener, gitu dah. Tapi berefek ke usahanya juga kan. Iya. Kafenya jadi makin laris. Ya, ada peningkatan sih. Tapi sebenarnya gini, Pak. Pas COVID juga ya Sengkara lumayan. Tetap ada. Iya, karena kalau kita membicarakan Tu Krisna, orang kan berpikirnya identik hanya musik. Tapi diam-diam belakang udah jadi pengusaha juga, gitu, merintis bisnis ya. Itu apa semacam persiapan nggak? Ibaratnya ketika, ya orang mengatakan kan popularitas itu nggak selamanya. Siapa tahu nanti satu saat untuk bekal next selain musik, ada usaha baru gitu misalnya. Sebenarnya kan kuliah tiang sebenarnya di Warma Dewa, terus jurusannya ekonomi manajemen. Memang juga ada sangkut paut dari orang tua sih, karena bapak tiang sendiri kan seorang pedagang, dia seorang pengusaha, jadi mungkin sudah mempersiapkan anaknya, maksudnya untuk meneruskan terus di bidang ini juga gitu kan. Cuman malah anak tiang malah ke bidang musik gitu. Tapi akhirnya dalam perjalanan itu kayaknya tiang belum tertarik sekali sama urusan bisnis. Kemarin ada COVID, manggung nggak ada, job nggak ada, studio aja bengong juga nggak. Apa gay gitu. Ya sudah, akhirnya dengan ada rezeki yang tiang kumpulin dari manggung-manggung itu, tabungan itu, ya tiang pakai untuk memulai ini. Jadi tanpa nyambung jadinya ya. Nyambung dengan harapan orang tua, dengan kuliahnya juga jalan. Tanpa gitu ya. harus meminta sama orang tua terus berdebat, nanti siapa tahu nanti orang tua ngapain bikin ini, nggak bikin ini modal aja. Masih ditanya ini itu kan jadi. Tapi ini menarik tuh karena kan banyak penyanyi dan musisi, mungkin bukan hanya di Bali, ketika mereka zaman masa jayanya dapat istilahnya banyak untung, mungkin banyak yang kurang teliti dalam memanage pemasukannya. Sehingga artinya begitu ya udah habis masa jayanya lewat semua. Tapi Tu Krisna masih terpikir untuk
menabung untuk menyiapkan usaha gitu ya? Jadi? Kemarin itu menabung itu karena kepikiran untuk ya paling enggak yang sebagai musisi ini punya cita-cita lah, maksudnya punya equipment yang gitar yang merah inilah, atau ya ada upgrade equipment yang kita yang pakai itu bagian dari cita-cita ya. Caranya yang paling bagus ya di saving money lah, maksudnya nggak semua dipakai. Padahal sebenarnya yang boros sih, tapi borosnya tuh nggak terlalu ngawur-ngawur cuma. Artinya boros itu ya untuk tadi mungkin barangkali untuk beli alat Ya, gitu jadinya. Bukan boros menguap gitu aja kan. Bener, dan itu juga coffee shop Niko kan tiang buat juga masih di rumah sendiri, jadi modalnya nggak ada modal untuk kontrak tempat atau beli tempat baru gitu. Jadi paling untuk mempermak tempat itu aja. bener, Gitu ya. itu aja. Makanya tabungan yang ya tidak seberapa itu bisa untuk memulai bisnis yang kecil menurut saya, karena ya bagaimanapun Niki kan hal yang baru buat saya. Jadi harus dari kecil dulu biar nggak terlalu banyak beban. Dan menariknya kan itu sekaligus bisa digunakan untuk tempat menyalurkan musik ya. Bener. Langsung main di sana juga gitu kan. Bener. Konsep awalnya Kintan pun karena nggak pernah manggung, teman-teman yang biasa nonton kita manggung Niko bilang, kapan nih gitu. Ya, gimana caranya kapan-kapan? Udah COVID nih Pak, ini gitu kan. Izin nggak boleh keluar. Iya, Gitu ya. kalau misalnya mau kepengen ketemu, kenapa nggak datang aja kopi tempatnya saya nanti. Ya kan jerang-jerang di sana, melepas kangen kayak gitu. Ini bukan promo ya, tapi kalau boleh tahu kenapa namanya Pubas? Pubas itu sebenarnya singkatan dari namanya anak Bumi. Tapi sedikit di perma aja. Pubas, Purpa, Bumi, Mamsa gitu. Oh, singkatan. Namanya Bumi itu sebenarnya Bumi, Mamsa, Purpa. Balikin aja karena Purpa itu nama keluarga. Betul. Jadi dia yang pertama gitu. Nama klannya gitu. Asik. Tapi kalau ngomong soal kaitannya dengan musik tuh, di Ubud, berawal kan dari di Ubud yang saya tahu, awal 2000-an. Sampai detik ini, mungkin banyak musisi dan band Bali yang seumuran dengan pemusisi Tu Krishna itu sudah beralih profesi, nggak kenal kabar. Tapi Tu Krishna tetap bisa bertahan, baik di solo karir iya, Kiss iya, dan belakang Ubud juga naik lagi. Nah itu kalau boleh tahu, apa gitu yang membuat Tu Krishna masih bisa stabil lah boleh dibilang gitu karir di musik itu? Ya sebenarnya Tian juga nggak tahu apa memang kayaknya saya nggak pernah pakai strategi apa-apa tuh, maksudnya ada Nggak sengaja memplanning yang gitu. planning mengalir begitu saja, tapi yang kayaknya yang saya tahu, saya sadari di diri saya senang aja melakukan ini. Saya senang melakukan musik ini, maksudnya berkegiatan di musik ini, entah nonton konser, bikin lagu, terus latihan misalnya. Cuman di musik ini ya saya merasa nyaman di hidup saya, jadinya ya mungkin itu yang Ada yang melakukannya tanpa beban, kalau orang mengatakan berbuat dengan ikhlas saja gitu. bener ya. Pak. Jadi mungkin itu yang membuat teman-teman, maksudnya teman-teman di lingkungan saya di band misalnya di Ubud atau di Kiss sampai hari ini ngelihat mungkin di mereka sih biasanya cerita sama saya menjadi contoh. Jadikan figur panutan gitu ya. Adi ruat di padahal boman di tongos hobi yang bisa menghasilkan misalnya seperti itu ya Pak ya. Terus bisa berkarya kalau misalnya karya kita sampai diterima sama masyarakat, kita otomatis juga dihargai. Banyak hal nanti runtutannya yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Cuman banyak orang yang mungkin ya karena godaan-godaan itu aja sih Pak. Tapi kan gini tuh, ketika boleh dibilang dari 20 tahun ya, dari sejak di Ubud sampai sekarang ini, perubahan musik di Bali dan di luar kan begitu dinamika sangat kencang, perubahan dinamika segala macam. Tapi Tu Krishna apakah di Kiss atau di Ubud sekarang itu masih mungkin kalau pada perubahan tidak terlalu banyak berubah, tetap dengan karakternya. Dan ternyata penggemarnya masih banyak gitu. Nah kira-kira gimana tuh melihat ini? Saya memulai dari figur orang yang saya idolakan,
Ya salah satunya misalnya ini band Slang atau Sheila on Seven atau Iwan Fals itu. Ya di Indonesia maksudnya. Mereka tetap di jalurnya mereka, musiknya seperti itu, cara pembuatan liriknya. Walaupun seperti Pak Jana bilang, walaupun sudah banyak perubahan yang kekinian gitu, tapi Dan mereka tidak tergoda ya. benar gitu. Bahkan apalagi memasukkan enggak juga ya. Ya Niko jadinya ya kayak mungkin boleh dibilang gini Pak, sebuah karya itu lahir memang karena memang dari dalam, jadinya apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui tentang musik, apa yang kita merasa nyaman, kayaknya itu yang keluar. Iya. Itu jadinya Artinya makanya tidak terpengaruh, ini kira-kira laku nggak ya? Ngetren nggak sekarang? Nggak berpikir seperti itu jadinya. ya seperti tadi kita bicarakan tadi, kayaknya semuanya mengalir begitu Mengalir saja aja. Pak. Yang pasti yang sering juga saya share sama teman-teman, coba kamu seneng dulu, tunjukkan sikap kamu senang melakukan ini, senang bangga kamu punya lagu sendiri, karya sendiri, terus dan dilihat sama orang, energinya kamu bisa nyampe sama orang yang melihat, orang yang mendengar, pasti mereka akan merasakan vibrasi. Jadi mereka ngelihat band idolanya manggung dengan happy ceria, itu bisa pengaruh ke penonton juga gitu. Benar, jadinya. dan kadang-kadang gampang orang bilang, cuman susah kita jalankan itu be yourself, jadi dirimu sendiri, jangan jadi orang lain, jangan memainkan musik orang lain yang kamu belum tentu Dan percayalah paham. tiap musik itu ada penggemarnya gitu ya jadinya. Benar Pak, benar banget. Tapi kalau berarti kan gini, dulu gitu tuh. Ketika awalnya tuh Krishna mulai merintis Kiss ya, kan sempat bukan dihujat sih, tapi banyak orang mempertanyakan soal campur bahasa itu. Dan sekarang justru malah itu mempengaruhi banyak band baru untuk melakukan hal serupa. Cuma masih tetap yang dianggap orisinil itu Kiss. Gimana itu tuh? Orang berusaha mirip, oh biar seperti Kiss, tapi ujung-ujungnya matah gitu loh. Gimana? Ya matanya menurut Pak Arjana. Ya artinya ini mungkin kaitannya dengan yang Tuh Krishna bilang tadi, ini kan masalah ciptaan tuh. Yeah. Ketika Tuh Krishna membuat sebuah karya itu, keluar kata-kata itu, ya kan dari sini. Nah ada orang kepingin meniru, dan itu ternyata nggak gampang gitu kan jadi. Ya Nikom pun menjadi diri sendiri itu gampang diucapkan, tapi susah untuk kita Diterapkan. Jadi saya berusaha ini, Mas, dan sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk belajar menggali siapa saya sebenarnya, siapa diri saya sebenarnya. Jadi masih terus berproses. Iya, jadi mengalir begitu saja dengan cara yang membuat lagu pun seperti itu, Pak. Memang tidak saya buat dari awal. Ya. Maksudnya konsep, yuk kalau nggak pokoknya saya mau bikin lagu dengan 3 bahasa gitu. Enggak, memang benar-benar mengalir begitu saja karena ya kembali lagi ide-ide saya untuk membuat lagu itu maunya biar ada bedanya dari lagu orang lain, itu harus temanya harus ada sedikit sudut pandangnya, mungkin agak ke sini gitu kan. Jadi untuk menggunakan kosakata yang sudah ada itu kayaknya susah nanti untuk mengembangkan ide itu, makanya masuklah bahasa yang lain, terus bahasa Inggrisnya saya tambahin, kayaknya kalau isi bahasa Inggris ya seperti misalnya jadi lagu mentunang sebagai nak Bali, tetap aja bahasa ngomong nak Bali, tapi terakhirnya pas kemulih tetap ajak tunang orang I love you, asal romantis tuh Pak. Betul. Ya. Dan itu kok diganti kan malah Beli terus kesan. Nah, Iya, itu benar. jadi hal seperti itu mengalir begitu saja. Jadi kalau mengomentari misalnya ada yang meniru atau itu kan bukan tiang yang Betul. menilai, jadi masyarakat yang menilai. At least memang membuat sebuah karya itu seoriginal mungkin, walaupun memang tetap tanpa kita sadari, tanpa kita menyombongkan diri, tetap ada referensi dari musisi-musisi, lagu-lagu yang mungkin jadi pijakan kita untuk Nah, kalau soal lagu barangkali banyak orang yang ngerasa ketika lagunya Tuh Krishna, apakah itu ketika di Ubud maupun solo maupun di Kiss,
bahasa anak muda sekarang mana gue banget gitu loh. Nggih. Nah itu karena Tu Krisna melakukan pendekatan serupa seperti itu atau itu dari pengalaman Tu Krisna kebanyakan lagu-lagu itu? Ya pendekatannya pasti ke arah sana. Pasti kalau dalam membuat sebuah karya itu tidak mungkinlah 100% dari pengalaman saya kan gitu, Pak. Jadi mendengar kebetulan juga di lingkungan saya kru-kru anak lebih jauh lebih muda. Jadi pergaulannya mereka jauh lebih beda dengan saya. Jadi saya kadang-kadang ikut di sana ngobrol, dengerin mereka ngobrol seperti apa sih, lihat di sosial media juga. Ya Inspirasinya dari sana ya? permasalahan, terus bahasa-bahasanya saya ambil dari sana idenya. Dan Tiang juga kita tidak perlu lagi kaku, maksudnya kita Harus berusaha mencari misalnya kalimat yang berbau sastra banget puitis, biarkan apa adanya aja. Biarkan gitu ya? apa adanya, karena kita jangan memungkiri apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan hari ini juga, dan bukan hari ini saja, dari dulu juga sudah menggunakan bahasa campur kok sebenarnya. Betul. Cuman kita belum Terbiasa aja. terbiasa, dan waktu itu belum membuat sebuah perubahan, maksudnya mulai hal yang baru itu mungkin masih aneh didengar sama orang, tapi akhirnya ya. Kalau Tu Krisna sendiri lebih cenderung sebetulnya membawakan lagu yang agak bernuansa balad, yang agak slow, atau yang justru malah yang kenceng, yang rock. Nah, Niko ada tantangannya kemarin jadi pelajaran waktu di Ubud Band itu, waktu Tiang masih di Ubud Band. Padahal kita sudah punya hits. Sudah lumayan ada panggung, masuk di undang panggung. Tapi kenapa kita selalu menjadi band yang second liner maksudnya? Tidak kok nggak kita yang terakhir gitu maksudnya kan. Ya pasti nih ke harapan musisi pasti kan ada aja ke sana. Ya dari sana yang belajar, oh ternyata lagu-lagunya di Ubud itu yang dikenal, yang disukai sama orang-orang itu malah lagu-lagu ballads. Lagu Ilo-Ilo, lagu Gantung, Bulan Bintang, seperti itu. Malah lagu rocknya malah nggak terlalu, maksudnya ada beberapa yang suka, cuman tidak masyarakat luas mengenalnya lagu. Dan dari sanalah yang belajar lagi untuk membuat Kiss, makanya di album satu Kiss itu musiknya lumayan ngerok semua, dan rocknya padahal kalau dilihat tema lagunya ya serupa dengan di Ubud sebetulnya. Iya, karena gitu juga Pak, lagu-lagu Kiss yang di album 1 itu sebenarnya lagu-lagu persiapan lagu di Ubud di album ke-4, tapi nggak kita pakai. Dan musiknya belum nggak seperti Kiss itu rencananya atau gimana? Nah. Lebih ke baladnya malah. Ya, malah ke lebih rock Pak. Biar ya karena waktu di zaman itu tahun 2008, 9, 10 itu segmen musik Bali itu lebih ke rock karena ada Nano Biru waktu itu kan, ya lebih ke rock lah. Dan waktu itu rencananya di Ubud memang mau dibawa ke rock gitu. Dan Kiss yang mau Tiang bawa, karena waktu itu kan di Ubud setelah album keempat Stuck gitu sudah mulai agak goyar nih. Sudah ada materi kan gitu. Sudah. Tapi nggak dipakai di album keempat di Ubud. Album keempat di Ubud sudah fix, Pak. Oke, artinya kan itu lagu tuh sudah ada pada saat penggarapan album keempat, cuma tidak dipakai. Ya, tidak dipakai karena di Ubud teman-teman di Ubud sudah mulai agak goncang nih, imannya mulai kacau lah gitu. Ada banyak permasalahan karena jembatan antara masih muda dan sudah berkeluarga itu. Nah, lagu-lagu yang nggak dipakai di Ubud itu Tiang coba bawa di project ini, dan maunya biar lebih ngerok lagi, biar kita pas lagu rock tuh mereka tahu lagunya kita. Berarti sebetulnya kalau saja Kiss tidak muncul waktu itu, kan sayang ya, banyak materi lagu tuh nggak pernah keluar jadinya ya. Benar Pak, karena kalau nunggu di Ubud, kapan nih gitu kan. Dan materi ini tapi kalau dari album pertama Kiss itu, lagu yang benar-benar paling berkesan banget bagi Tu Krisna, atau mungkin punya apa istilahnya, dalam proses penggarapan itu punya, bukan masalah ya, tapi artinya paling kena banget bagi Tu Krisna, lagu yang mana? Lagu 2501 sih sebenarnya Pak ya. Yang ditiru sama band dari Lampung itu. Iya benar. 2501
Karena lagu itu masih ingat sampai sekarang. Waktu saya perdengarkan ke teman-teman di Ubud nih waktu itu lagu itu, mereka ya mungkin zamannya ya Pak ya berbeda gitu. Terus segmen musiknya di Ubud juga berbeda. Teman-teman maksudnya, lagu apa nih gitu, terlalu melo, terlalu ya nggak di Ubud banget gitu waktu itu. Makanya dia masih ingat, padahal dalam hati saya lagu nih unik, terus lagu nih benar-benar saya rasakan betul karena itu dari judulnya aja udah pakai tanggal sama bulan. Terus akhirnya dibawa ke kita pakai di Kiss dan malah lagu itu yang pertama yang benar-benar booming. Dan waktu itu kan memang ada, jujur aja ada permasalahan sama teman-teman di Ubud tuh, maksudnya kita agak-agak dingin lah. Perang dingin. Perang dingin. Dalam hati saya gini, tuh nolak lagu. Coba kalau dulu dibawakan. Album keempat kan meledak kan. Ya tapi itu kan masa lalu. Iya. Cuma kalau dilihat ketika Tuh Krishna menggarap lagu, itu memang aransemen musiknya Tuh Krishna pikirkan sendiri atau ada masukan teman-teman? Kan dengan 2501 itu intronya kan ya seperti bilang tadi unik gitu loh. Ya sebenarnya proses saya dari di Ubud Band sampai Kiss sebenarnya sama aja Pak. Saya kadang-kadang membuat lagu itu saya sudah memikirkan ini lagu ini mau rock terus atau middle beat atau memang slow banget. Sampai pukulan drum saya sudah ada bayangan. Jadi kadang-kadang saya itu memperdengarkan ke teman-teman bukan berupa mentahan lagu tapi dengan gitar, tapi sudah ada, walaupun waktu itu masih menggunakan drum aur-auran itu di laptop. Betul. Tapi saya pasti pendengarkan ke teman-teman sudah hampir menjadi cikal bakal bahwa guidingnya itu ya seperti ini musiknya, beatnya seperti ini, entah mau dinaikin atau dirununin lagi dikit atau mau ada pengembangan ya kembali lagi pattern drum. Kalau bass kan sudah mengikuti drum saya, tapi ada pengembangan improvisasi ya itu kembali lagi yang penting sudah. Kalau bedanya di Ubud sama di Kiss itu, kalau di Ubud itu setelah saya memasukkan gitar rhythm, masuk gung gepeng, kadang-kadang lagunya yang sudah kelihatan sudah jadi akan berubah langsung. Kadang-kadang tanpa kita sadari, wow kok lebih wow ini, karena permainan gitar gung gepeng dengan improvisasi tambah-tambah esensialnya lebih kaya dia Pak di Ubud ini. Saya lebih senang dan teman-teman semua senang kalau sudah gung gepeng terakhir ngisi, tapi di leadnya mungkin saya ikut campur maksudnya. Di leadnya saya lebih banyak ikut campur ke Gung Aji untuk memilih mana leadnya dia yang menurut saya cocok di lagu ini. Tapi kalau isian saya serahkan ke Gung Gepeng. Nah itu dah. Kalau di Ubud, kalau sudah saya masuk kan tidak ada banyak lick dan lead di sana sudah jadi itu. Nah anggapan masyarakat itu mereka mengatakan terlalu rumit di Ubud untuk didengarkan. Kesannya gitu. Ya. Apalagi anak muda lebih sehingga muncul anggapan itu tadi ya bahwa di Ubud cocoknya lagu yang balad aja, yang slow-slow aja. Yang keras-keras Kiss gitu jadinya. Benar. Makanya kalau pas Kiss album 1 maksudnya boom albumnya itu SMBP, LOVE itu hampir semua keras, timpal curhat, hampir semua keras, dan saya bawakan di setiap panggung itu dan semua tahu lagu itu gitu jadi. Tapi ada yang menarik tuh kalau dilihat dari sejak albumnya, kalau di Ubud mungkin nggak semua, di Ubud ada berapa, tapi kemudian juga ketika di Kiss awal, walaupun musiknya kencang, tapi temanya kok tentang cinta yang nggak kesampaian tuh. Ya Secret Lover 2501, terus apa itu jadi yang berjiwa semangat membara berjiwa pemenang. Itu lagunya kenceng, tapi kok dilihat saja ini kok semua tentang cinta yang nggak kesampaian. Itu gimana tuh? Ya itu dah. Dan banyak saya juga memikirkan itu di lagu-lagu tentang sakit hati ya pokoknya ini sing jadi kan gitu maksudnya. Tapi kayaknya waktu membuat lagu itu Pak, kalau misalnya lagu rock itu lagu speed dan musik keras itu temanya tentang
emosional. Anggapan orang seperti itu ya. Ya, jadinya kayaknya kita lebih dapat nih nyawanya untuk menyanyikan ini, didengarkan sama orang. Dan untuk lagu slow, saya juga merasakan kalau misalnya kita lagi galau itu mendengarkan lagu slow yang benar-benar juga bikin melted dan Malah down itu. benar-benar down ya jadi. Malah benar-benar dirasakan sama orang. Jadi memang mungkin kayak beberapa teman juga teman-teman musisi Bali juga sempat ngomong ke saya, Krisna ini mulu ahli ini nih lagu-lagu tentang patah hati, entah itu upbeat atau slow-nya gitu. Asalnya kalau tiang menulis itu lebih dapatnya bisa menulis tentang kegagalan. Itu biasanya ide itu muncul seketika atau perlu suasana khusus tuh? Kebanyakan seketika, Pak. Seketika. Tapi kalau untuk tema dan ide itu bisa harus saya pikirkan dulu. Maksudnya bikin ide, mikir konsep lagu yang menceritakan tentang ini. Sudut pandangnya, maksudnya walaupun itu patah hati, tapi kan patah hati itu kan banyak. Mungkin itu dari awal-awal saya harus memikirkan, nanti dapatnya kayak gimana sih gitu. Ya karena itu keren kan, kita orang Madam patah hati tapi dibawakan rock. Terserah mau jema gede kan itu misalnya. Ya mungkin sama kalau misalnya orang benar ketika salah satunya mungkin tulisannya atau kayak Guns N' Roses yang bilang I don't have any, since I don't have you kan. Itu rock tapi lagunya benar-benar sedih banget gitu. Tapi datang gitu ya. Ya, itu dah belajar dari Guns N' Roses juga, lagunya dia banyak yang sedih tapi dibawakan dengan upbeat gitu upbeat. Kalau misalnya ngerok banget tapi marah-marah gitu. Terus kalau lagu slow-nya dia yang memang seluruh dunia akhirnya tahu kalau November Rain. Ya November Rain, Don't Cry. Ya, jadi ya lagunya masih seputaran tentang sakit hati lah. Setara berarti dengan Kiss ya dengan itu kan. Tapi ada yang lucu sekarang kalau ketika belakangan di luar Kiss kan. Saya ingat kalau saya dulu sempat ngobrol juga tuh Krisna ketika perjalanan iseng bikin lagu Negara Joh. Tapi itu tiba-tiba jadi booming. Tuh nyangka nggak tuh bahwa lagu yang justru artinya digarap ya iseng aja gitu ternyata malah. Ya nggak nyangka banget, Pak. Waktu itu kan launchingnya di rumah, tidak bikin acara launching, tidak mengundang wartawan seperti biasanya. Preskonya kemarin memang benar-benar lagu yang menurut saya ini cepat sekali saya buat, recordingnya cepat, musiknya simple, dan sebenarnya hanya untuk mengisi waktu dan mengajak istri untuk ngetes nunyin. Ya ternyata malah bikin apa itu karena ya ini mungkin kekuatan Krisna ketika membuat lagu bahwa apapun temanya itu orang seperti ngerasakan dekat dengan kehidupan mereka gitu. Karena begitu bilang Negara Joh, ya mungkin orang-orang entah yang berasal dari negara atau orang yang punya pacar dari negara ngerasa ini cocok banget ya dengan saya gitu ya. Ya mungkin masyarakat merasakan seperti itu. Tiang juga selalu berusaha setiap lagunya bikin sesimpel mungkin, bikin senatural mungkin, seperti biar tidak rumit, biar orang cepat menangkap dan merasakan isi lirik, entah musiknya gitu. Tapi ada aja beberapa lagu yang memang susah orang untuk benar-benar hafal, tahu dan merasakan. Ya artinya memang walaupun perlakuan dari Krisna sama ketika proses itu, tapi penerimaan masyarakat belum tentu kan. Belum tentu. Ada nggak lagu yang Krisna jagokan banget dan menurut Krisna ini keren banget, tapi ternyata malah bukannya gagal, kurang disuka lagu yang mana? Ya boleh dibilang kalau yang dulu lumayan banyak Pak, Ubudnya atau Kiss-nya ada, tapi yang terbaru dah anggap nih. Saya senang lagunya yang featuring sama Lebri yang alkohol bicara itu. Padahal saya senang sekali sama lagu itu. Saya sendiri senang gitu. Sampai saya kadang-kadang bisa nge lagu cara kene pas ya sana cara lagu kedidian. Tapi masyarakat belum familiar dengan lagu itu. Berapa kali kita mainkan di panggung malah responnya
belum sebagus yang terdekat ya Negara Jo. Negara Jo. Dan orang tetap ujung-ujungnya masih request lagu-lagu lama gitu ya. Bener, iya. Kalau lagu-lagu dulu banyak juga di lagu Kiss album 5 Teman Sahabat Hati judulnya. Saya jagoan sekali karena di sana ada pesan moralnya, ada kejujuran di sana. Tapi ya ternyata masyarakat nggak tahu seperti apa sih selera. Tergantung situasi ya. Ketika COVID kemarin misalnya orang lagi agak galau-galau gitu, lagu yang cocok ya kena lagu tentang apa gitu. Ya. Jadinya nunggu momentum barangkali lagu itu kan. Dan kita nggak bisa menebak sama sekali. Nah, ini bukan membandingkan dengan maksud bagaimana kan, Du. Tapi kalau tuh kita sendiri ngeliat, bukan disuruh memilih, tapi ketika misalnya dihadapkan Kiss dan di Ubud, tuh Krisna merasa lebih seraknya itu di mana gitu tuh? Kalau disuruh memilih waktu awal-awal, maksudnya tanpa ada pernah punya pengalaman proses di Ubud itu sempat renggang itu, waktu itu disuruh milih mungkin saya akan pilih Kiss gitu. Karena memang sudah ada permasalahan waktu itu. Tapi kalau sekarang permasalahan udah cair, terus ketemu sama orang-orang yang awal saya ajak, jadi saya merasa juga saya dapat memori-memori waktu kita memulai, kalau di saat kita manggung sama di Ubud itu kita kumpul tuh ceritanya asik sekali. Kembali inget engken pidan kewah. Tapi kalau di Kiss juga saya merasakan dapatnya jiwa mudanya, saya dapat nih anak-anak nih masih muda yang saya ajak untuk kerjasama gitu, dapat aja. Jadi kalau sekarang bingung sama milih. Kedua-duanya malah oke gitu jadinya. Oke. Malah sekarang yang bingung itu memilih masyarakat untuk apa diundang. Itu yang saya tanya sekarang maunya gitu. Pernah nggak coba sekali manggung itu tuh Krisna tampil untuk 2 band? Ya Kiss ya Ubud main sekaligus. Pernah kemarin waktu di acara Ubud and Beyond itu panitia minta request sama saya, bisa nggak di Ubud dan Kiss sepanggung. Keren. Jadi itu mungkin belum pernah ada ya band kayak gitu. Kalau kita lihat misalnya Dewa tampil dengan Triad itu misalnya belum pernah. Nah itu dah. Kalau saya nggak tahu kalau misalnya itu belum pernah ada Pak ya. Tapi kemarin itu memulai itu memang agak maksudnya menerima tantangan dari panitia itu memang agak rumit nih. Nah, karena waktu kemarin kan boleh dibilang anak-anak di Ubud itu timnya di Ubud belum sangat mengenal tim Kiss. Jadi komunikasinya pasti aneh tuh, apalagi kita latihan sepanggung. Jadi nggak cair kayaknya nanti kalau kita. Nah akhirnya dalam proses itu ternyata ya kita ngeklik aja nih antara Kiss, teman-teman Kiss sama teman-teman di Ubud akhirnya ngeklik, akhirnya di sepanggung. Wow, keren. Setelah uji coba keren gitu. Keren nanti banget. besok-besok kalau undang nggak perlu repot ya, hubungi satu aja dapat 2 band gitu ya. Benar. Kalau misalnya di Ubud manggung ada orang yang request lagu Kiss, itu kan hal yang sudah biasa kita bawakan. Atau pas Kiss manggung ada request lagu di Ubud kita bawakan. Tapi di saat satu panggung ada ya dengan lagu masing-masing gitu. Ya, ada 2 drum, ada 2 gitaris, ada 2 bassis, dan saya nyanyi di depan itu membawakan lagunya di Ubud awal, lagunya Kiss dulu semua, terus lagu di Ubud semua, terus bersama bawa lagunya Kiss, bawa lagunya di Ubud bersama. Oke. Itu bisa kita coba lagi nanti Bisa ya. Kita bikin yang keren nanti gitu. Nah, tuh kalau ngomong sosok tuh Krisna gitu sebetulnya. Orang dari dulu masih mohon maaf gitu deh. Orang dulu mengatakan bahwa latar belakangnya tuh Krisna gimana sih awal bisa jadi musisi? Mungkin kalau ngelihat dari potongannya orang dulu mengatakan ya mungkin tuh Krisna pernah tahu juga, orang mengatakan jangan-jangan pernah dulu katanya pemakai atau apa. Nah, gimana sebetulnya masa kalau boleh dikulik masa lalu Krisna sebelum jadi musisi dan termasuk omongan-omongan miring orang itu seperti apa tuh? Ya masa lalu saya lumayan berat dan lumayan banyak mengajari saya banyak hal. Dari
dimulainya dari awal saya perpindahan saya sekolah dari Ubud ke Denpasar, SMP saya di Denpasar, tinggal di rumah ada orang tua membeli rumah di Denpasar. Jadi karena ya terlalu bebasnya sudah memulai hal-hal yang ya boleh dibilang drugs, mencoba gitu. Dalam waktu itu saya sudah bawa alat-alat musik saya yang saya punya, drum waktu itu. Itu suka musik itu mulai dari umur berapa sebenarnya? Saya dibelikan drum sama bapak pas ulang tahun itu kelas 4 SD. Karena saya sangat senang sekali alat musik drum ini sampai di rumah, karena bapak jualan alat-alat musik tradisional tuh ada kenang itu saya pakai gitu. Tapi karena bapak ngelihat kayaknya ini sekennya demen aja drum gitu, dibelikan kelas 4 drum beneran gitu. Terus nah itu dah Sampai remaja berlanjut sampai SMP saya pindah Denpasar. Saya masih juga, tapi belum ngeband waktu itu ya? belum, hanya sendiri paling sama kakak sepupu, dia main gitar, saya main drum gitu. Nah dari sanalah awalnya saya mencoba, karena ya itu dah mungkin terlalu bebasnya dari orang tua nggak ada, akhirnya memulai coba drugs. berjalan SMP mulai dari hanya pil koplo, berpindah ke SMP kelas 3 saya mengenal putau, heroin ya. Dari sana dah awalnya. Tambah berat lagi SMA 1 Denpasar, mulai tidak hanya memakai aja Pak, saya sudah mengedarkan. Mengedarkan di lingkungan sekolah saya sendiri. Kelas 2 saya ditangkap. Saya ditangkap polisi waktu itu karena sudah jadi TO, target operasi. Ya langsung ditangkap Polda, akhirnya berproses waktu itu. Ya mungkin orang tua shock mendengar berita itu, dan mereka berusaha keras untuk gimana caranya, karena saya masih waktu itu umur saya masih 16 tahun. Untuk kelas 2 ya? Kelas 2. Biar maksudnya bisa ditangguhkan, tidak ditahan gitu kan. Tapi kepolisian mungkin tidak waktu itu karena jumlah barang bukti saya lumayan banyak gitu. Ya akhirnya berproses lah, saya dipecat dari sekolah, mengikuti sidang di LP Kerobokan, bolak-balik sidang itu, akhirnya saya dapat hukuman 3,5 bulan. Iya, karena ya Bapak mencarikan lawyer yang oke lah waktu itu. Dengan berbagai dalil yang dapat memperingan ya. Salah satunya mungkin karena di bawah, masih ya tergolong di bawah umur, 16 kan, belum 17 ya, 16 mau ke 17 itu. Makanya saya ingat sekali ulang tahun Sweet 17 saya di LP Kerobokan tuh. Wow. Tiup lilinnya sama ya itu lah Pak. Ya kalau diceritakan kan banyak. Tapi kemudian ya mungkin itu pengalaman Tukrisna barangkali bagi teman-teman yang bisa dijadikan pelajar. Tapi kemudian titik bangkitnya itu seperti apa Tukrisna? Sampai kemudian ngeband, bikin grup band itu gimana? Ya itu dah, saya ngeband waktu itu kan tetap ngeband juga, tapi make juga ngeband, tapi nggak serius, maksudnya hanya sekedar ya boleh dibilang iseng-iseng aja. Belum ngeband sungguhan gitu. Ya keluar dari LP juga malah saya nggak ada kapoknya, masih lanjut tuh Pak. Tapi akhirnya ada titik jenuh, hampir saya overdosis itu yang membuat saya benar-benar kembali lagi. Gimana caranya nih sampai teman. Artinya benar-benar dari kesadaran diri sendiri waktu itu muncul ya? Sadar belum waktu itu Pak. Saya masih mencari jalan nih gimana caranya nih. Karena banyak teman-teman saya overdosis, banyak teman saya sudah meninggal juga karena obat ini. Teman-teman di lingkungan saya, inner circle saya yang tahu tentang saya make itu sudah kebingungan juga mereka, ingin menyelamatkan saya. Sempat mereka ngajakin, berobat di sini, ayo ke sini, ayo ke sini, rehab gitu. Tapi
sayanya waktu itu belum siap. Akhirnya dapatnya itu di saat saya itu sudah benar-benar nggak kuat lagi. Saya bilang ke ibu saya, Bu, saya mau belajar. Saya seperti ini, kembali lagi seperti ini. Saya mau berhenti sekarang, tolong bantu saya. Benar-benar mau cut semua ini. Nanti dalam tanda kutip minta tolong sama ibu gitu, minta bantu. tolong sama ibu untuk suatu saat, karena mungkin komunikasi saya yang paling cair itu sama ibu, sama bapak waktu masih muda itu dia selalu was-was tentang saya. Ya masih wajar. Betul. Saya bilang ke ibu, Bu, kalau misalnya saya suatu saat kolaps, tolong bawa saya ke sini, karena saya nggak mau, nggak mau ke rumah sakit sekarang untuk rehab. Saya mau belajar sendiri untuk menuntaskan masalah Iya, itu. cuman kalau misalnya nggak kuat, tolong nanti gitu. Akhirnya lumayan tuh, Pak Den, hampir 2 minggu saya merasakan susahnya, terus dorongan untuk kembali lagi atau benar-benar bertahan. Nah, sampai akhirnya 2 minggu berjalan, minggu ketiganya saya sudah merasakan kembali badan saya mulai sehat lagi, mulai nyaman lagi. Ya di sana saya merasakan, karena hampir 5 tahun Bergulat dengan itu tidak ya. pernah merasakan hidup benar-benar tenang, enak, pagi-pagi makan enak, pernah. Itu aja sakitnya, sakaunya luar biasa. Nah, di saat minggu ketiga itu saya merasakan kembali makan enak, tidur nyenyak. Di sanalah saya mikir, benan kalau sing mangidang kene nepung pagi-pagi dengan bisa duduk ngopi. Ya akhirnya saya merasa, bersyukur, harus kita lanjutkan. Nah, dari sanalah akhirnya Pak Nyanes saya benar-benar pukul, maksudnya serius untuk melakukan yang diminta sama orang tua saya. Minta kuliah. Tolong tuntaskan kuliah. Baru benar-benar, maksudnya tanda kutip, dikasih kebebasan sama orang tua, karena sekarang kan waktu itu kan masih dipantau terus nih dalam proses pemulihan itu. Nah, caranya saya untuk bisa benar-benar fokus, benar-benar full ke musik adalah gimana caranya kuliahnya saya bereskan. Akhirnya setelah tamat wisuda kuliah di Warmadewa, baru benar-benar saya minta ke orang tua saya, bisa kasih saya modal untuk saya rekaman. Saya mau serius rekaman, dikasih lah modal. Labelnya di Ubud itu Purpa Legacy Pro. Purpa Legacy Pro ya. Ya, waktu itu langsung dikasih, saya rekaman di Belah Batu, cetak kaset, akhirnya Itu ketemu dengan teman-teman di Ubud itu gimana awalnya? Apa sebelumnya sudah kenal atau begitu berpikir tamat kuliah mau bikin ngeband baru mencari teman? Saya sudah kenal sama Agung Gepeng, sama Cok Gus, itu dari SMP. Karena SD saya sudah, boleh dibilang SD-nya beda, tapi kita ada di satu komunitas pertemanan yang sama. Jadi dari SD kita sudah kenal, SMP juga kenal. Walaupun saya di Denpasar, kalau saya ke Ubud ketemu. Apalagi waktu itu yang saya tahu, Gung Gepeng itu sudah mulai belajar gitar. Jadi saya waktu itu kan bisa ngedrum nih, mau nyari orang seumuran yang bisa tajak. Nah, akhirnya ketemu sama Gung Gepeng sampai berkomunikasi SMA, tetap berkomunikasi sama Cok Gus juga, karena Gung Gepeng itu cantelannya sama Cok Gus gitu. Jadi benar-benar boleh dibilang sahabat dari kecil mereka berdua. Terus di saat ketemu sama Tude, drummer, sama Yori itu ya di saat saya waktu itu dalam proses penyembuhan diri saya dari benar-benar cut dari narkoba. Tapi pelarian saya walaupun masih jelek, tanda kutip, teman-teman komunitas minum alkohol nih ketemu sama Tude sama Yori gitu. Gitu makanya ketemu sama mereka kayaknya ngeklik nih, akhirnya tak ajak mereka tawarin, mau nggak isi drum di project saya nih, bikin project di Ubud nih, sama Yori bisa membantu keyboardnya gitu. Akhirnya ya masuk studio. Dan itu kan kalau boleh dibilang ada begitu banyak pengalaman itu juga yang akhirnya Tu Krisna tuangkan ke dalam lagu-lagu itu tadi gitu yang dibuatkan sebelumnya. Ya kan boleh dibilang banyak
banyak saya sering cerita sama teman-teman kadena nak tolak nak luh tu nak singlah gen, Nah, nak bocok gen. Aduh masih saya bukti nih masih tolak masih karena narkoba, lupa diri, maksudnya menyakiti diri sendiri, nggak kayak nggak ada tujuan hidup, betul. alkohol. Saya juga pernah. Padahal misalnya ngidang kok asalnya rago tutunung sing kewah-kewah amat lah Ya. untuk finansial itu, tapi cewek juga pergi kok Ya. menolak kita kalau kita memang benar-benar nggak punya boleh dibilang Tujuan tujuan hidup gitu. Ya, jadi lagu-lagu juga yang saya buat menceritakan tentang proses saya waktu SMP, SMA, waktu banyak pacar yang pergi dari hidup saya, walaupun waktu itu ya saya tahu Cinta monyet orang mengatakan ya umur itu ya. benar Pak, cinta monyet dan saya, saya cinta tapi dia sudah Gitu. Tapi kalau sekarang ini yang setelah fase-fase itu tuh Krisna kemudian ketemu pasangan hidup sekarang. Kalau boleh tahu sejauh mana peran istri dalam tanda kutip menjaga tuh Krisna, menjaga dalam arti kata untuk tetap ajak di karir, mensupport di karir, sampai membesarkan semangat tuh Krisna untuk ya sekarang misalnya memberi perhatian kepada bumi dan segala macam. ya saya rasakan sangat besar sekali karena yang saya tahu susah berpasangan sama seorang seniman atau musisi. Ya. Pasti benar-benar tantangannya berat sekali dibandingkan sama orang yang ya boleh dibilang tidak di bidang ini. Nah, karena kalau sudah di bidang seni otaknya nggak bisa kapan waktunya Susah ditebak. susah diarahkan, kakunya luar biasa, idealisnya luar biasa. Jadi ya istri saya langsung karena dia benar-benar bisa bersabar, mengikuti saya, kasih support, selalu mendukung. Walaupun memang selalu akan ada dinamika konflik-konflik itu ya itu mungkin sekedar dia mengingatkan saya lagi bahwa Anda terlalu offside atau saya mengingatkan please ingat kamu suami kamu adalah seorang seniman. Jadi jangan lupa itu, jangan lihat di orang di sampingnya kamu yang belum tentu gitu kan. Jadi saling mengingatkan Dan memahami peran masing-masing. iya, Gitu ya. dan sampai sekarang pun masih belajar. Belajar terus gimana sih untuk sekarang apalagi sekarang sudah ada anak-anak. Betul. Jadi untuk tetap bisa menjalankan saya sebagai suami, sebagai orang tua yang gimana caranya bertanggung jawab untuk keluarga, tapi juga bisa menjalankan Dia hobi di hobi musik. saya di musik. Ada keinginan nggak untuk bikin bukan sequel ya, tapi bikinkan lagu duet lagi dengan istri selain Negara Jo? Sudah ada bahannya dan ya 6 bulan yang lalu sih sudah beres itu sebenarnya Pak Arjana. So istri sudah take vokal, terus sudah proses mixing, tapi ya saya pikir juga kayaknya belum tepat dikeluarkan. Nunggu momentum. Nunggu momentum. Karena saya maunya nextnya mau benar-benar istri saya bisa benar-benar saya ikut aja ke panggung. Jadi memang harus anak-anak gedean dikit gitu. Ya mungkin mirip ya, Iwan Fals dulu kan sering bawa istrinya ke panggung juga, ikut nimpalin jadi backing dia gitu kan. Tapi kalau dari tiga teman duet yang pernah ada, Tiari Bintang, terus Lebri, sama istri, mana yang bukan mana yang paling itu, tapi perbedaan untuk ketiganya itu gimana yang kesenangan duet dengan ketiganya itu? Ya yang pasti sama istri kan belum pernah nih benar-benar Duet sungguhan duet gitu ya. sungguhan di panggung nih gitu belum pernah. Tapi kalau duet di rumah kan sudah biasa. hampir 14 tahun Iya, sudah betul. gitu. Kalau sama Tiari Tiari kan punya karakter benar-benar ciri khas berbeda, terus Lebri juga berbeda. Jadi ya malah unik aja jadinya kalau waktu sama Tiari, otomatis saya itu harus berusaha untuk mengimbangi vokalnya Tiari yang rendah itu, otomatis saya harus bikin lagu yang memang benar-benar range-nya Tiari. Jadi saya juga harus
rendah. Karena kalau saya ketinggian Tiari nggak dapet dia kalau nyanyi terlalu tinggi. Nah di Lebri dalam lebih hal dapet, teknis ya, teknis dia lebih. malah kesana gitu. Tapi ya kembali lagi semua karena yang saya aja pernah pengalaman Tiari sama Lebri ya dua-duanya punya karakter yang pasti mereka asik untuk nyambung dan ngeklik sama tim. Dan itu justru mempermudah Krishna nanti ya ketika tampil ya ada banyak pilihan yang bisa diajak atau memperkaya penampilan Krishna itu jadinya. Oke. Benar. Kalau misalnya di Ubud diundang, saya ada Lebri misalnya, tinggal tanya Lebri bisa nggak? Yeah. Ketika Kiss ada Bintang, ya. Ketika Project Solo ada ini, wah komplit jadinya. Oke, ya terima kasih tuh Krishna sudah hadir di Oke Made. Ini obrolannya menarik sekali ya, dan mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi juga bisa menginspirasi teman yang lain. Yang penting tetap semangat untuk bangkit dan berkarya gitu deh. Sekaligus siapa tahu bisa menginspirasi orang banyak juga gitu. Benar. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa ngobrol banyak lagi dan ditunggu karya-karya yang asik dan keren dan yang pastinya khas ala Krishna. Siap, Terima kasih Krishna. Tetap mari kita bersulang salam sangkir kopi hangat.